け食らってまさかのノーダメ。リンとミューラに手を。 Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Boss Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime full 1 jam plus. Nah, kali ini Mimin mau bahas anime isekai nih. Menceritakan tentang seorang murid biasa bernama Taichi Nishimura yang terisekai. Tapi dia malah mendapatkan kekuatan yang tak terbatas dan bisa dibilang kalau dia mendapatkan skill cheat overpower. Dia juga menjadi rank SSS di isekai. Wadidaw, seru kali kayaknya. Yuk langsung ke alurnya. Sikat bos. Santai aja bos. Film ini dibuka dengan setting peperangan. Seorang pemuda bernama Taichi Nishimura berkata bahwa sebelumnya dia dan juga Rin hanyalah seorang murid SMA biasa. Di sisi lain, seorang wanita yang disebut penyihir daun jatuh muncul. Dia membuat para pasukan ketakutan. Penyihir daun jatuh mengangkat tangannya dan dari sana muncul pusaran angin puting beliung yang sangat besar. Wanita tersebut melepaskan serangannya dan sebuah ledakan besar pun terjadi. Adegan pun berpindah. Di sebuah jalanan kota, Taichi dan juga Rin sedang mengobrol. Tiba-tiba sebuah daun melayang di sebelah telinga Taichi. Taichi mendengar suara daun itu memanggil namanya. Dari arah belakang, seorang pesepeda nyaris menabrak Rin. Di sebuah ruangan yang terlihat seperti istana berkumpul beberapa orang. Salah satu dari mereka menggambar lingkaran sihir. Lingkaran tersebut kemudian bersinar dan dari arah belakang seseorang sedang diserang. Di sana berdiri sosok bertudung yang membawa pedang dan pedang itu meneteskan banyak darah. Seseorang yang menggambar lingkaran bertanya bagaimana orang tersebut menemukan tempat ini. Pedang yang dibawa sosok itu meneteskan darah di atas lingkaran dan seketika cahaya yang berpendar dari lingkaran tersebut padam. Sosok itu mengangkat pedang dan bersiap menikamnya. Seseorang lainnya menahan sosok tersebut dan kemudian menusuknya dengan pedang. Kembali di jalan sebuah kota, lingkaran sihir muncul di atas kaki Taichi dan juga Rin. Taichi panik dan kemudian menyuruh Rin keluar dari lingkaran. Namun Rin meraih lengan seragamnya dan tiba-tiba mereka pun menghilang. Taichi dan juga Rin terlempar ke sebuah padang rumput luas. Mereka berdiri dan berjalan. Rin mengeluarkan ponselnya namun benda itu tidak berfungsi. Taichi mulai mencurigai tempat tersebut. Dia merasa tempat itu berbeda dengan dunianya. Dia menjelaskan bahwa lingkaran sihir yang melemparkan mereka berdua ke tempat itu sangat aneh. Rin menghentikannya dan meminta pemuda itu agar tidak mengada-ngada. Tiba-tiba seekor kuda hitam bermata merah muncul di hadapan mereka. Kuda tersebut terlihat marah dan keduanya menyadari kalau kuda itu bukanlah kuda biasa. Taichi menyuruh Rin lari dan bersembunyi, sementara dia akan mengalihkan perhatian kuda tersebut. Rin menolak dan mengatakan bahwa Taichi pasti akan tewas. Tapi Taichi tidak peduli selama Rin bisa selamat. Taichi berlari dan melempari kuda itu dengan batu. Kuda tersebut bergeming dan semakin marah. Tiba-tiba sosok pemuda berpakaian seperti kesatria muncul dan menyerang kuda tersebut. Kuda itu menyemburkan api. Dari arah lain, sebuah panah meluncur dan mengenai kuda tersebut dan kuda itu pun ambruk. Taichi melihat seorang pemuda membawa busur panah. Dia kemudian mengetahui bahwa kuda yang menyerangnya adalah jenis kuda obsidian, salah satu jenis kuda terkuat dan sangat berbahaya.
Seorang gadis muncul dan mengeluarkan lingkaran sihir di udara. Dia membakar kuda obsidian tersebut. Taichi dan juga Rin terkagum dengan kekuatan ketiga orang yang menyelamatkan mereka itu. Hari beranjak malam, Taichi dan juga Rin bergabung bersama ketiga orang tersebut. Mereka berkumpul mengelilingi api unggun. Taichi kemudian mengetahui bahwa ketiganya adalah petualang. Mereka bernama Balda, Megila, dan juga Rahuelta. Rahuelta bertanya dari mana asal Taichi dan Rin. Mereka merasa bahwa Taichi dan Rin bukan berasal dari tempat tersebut. Megila bercerita bahwa kereta barang yang menuju kota diserang. Orang-orang menghilang. Balda menyadari bahwa situasi semakin memburuk. Taichi mendengar ketiganya membicarakan tentang sebuah kota. Balda menjelaskan bahwa kota tersebut bernama Aspir. Taichi kemudian meminta mereka bertiga untuk mengantarnya ke kota tersebut. Balda akan mengantar mereka jika Taichi dan juga Rin berbaikan. Taichi kemudian menghampiri Rin yang duduk sendirian. Dia kemudian meminta maaf. Rin pun memaafkan Taichi dan dia meminta pemuda itu tidak melakukan sesuatu yang membahayakan nyawanya lagi. Keesokan harinya mereka memulai perjalanan menuju kota Asbir. Setibanya di sana, mereka melihat para warga yang beraktivitas. Rahuelta menjelaskan bahwa kota tersebut merupakan bagian penting dari kerajaan sihir Eilstein. Aspir juga merupakan markas ketiga petualang tersebut. Megila menjelaskan lokasi guild petualang di kota tersebut. Rahuelta bertanya apakah Taichi dan juga Rin benar ingin menjadi petualang. Taichi pun mengiyakannya. Mereka butuh pekerjaan untuk bertahan hidup di tempat tersebut. Sebelum berpisah, Balda memberikan sebungkus uang untuk mereka berdua. Taichi dan juga Rin berterima kasih. Balda juga memberitahu mereka beroperasi di penginapan Mithril dan mereka pun berpisah. Taichi dan juga Rin tiba di rumah pendaftaran guild. Seorang wanita bernama Mary menyambut mereka dan Mary menyodorkan kontrak guild. Tapi Taichi dan juga Rin tidak bisa membaca tulisan di kontrak tersebut. Mary menjelaskan untuk menjadi seorang petualang, mereka membutuhkan energi sihir. Jika tidak memiliki energi tersebut, maka keduanya tidak diperbolehkan untuk mendaftar. Mary kemudian menyodorkan sebuah bola kristal dan dia menyuruh Taichi dan juga Rin menyentuh bola tersebut dan mengecek energi sihir keduanya. Rin mulai menyentuh bola kristal tersebut. Awalnya tidak terjadi apa-apa, namun kemudian bola tersebut berpendar. Mary terkejut. Dia menyuruh Taichi menyentuh bola kristal tersebut juga. Dan dalam sekejap bola itu retak. Mary terkesiap dan bertanya sebenarnya siapa mereka berdua. Taichi khawatir kalau mereka telah menimbulkan masalah. Mary kembali dengan seorang pria bernama Gerard dan juga seorang perempuan bernama Miura. Gerard memperkenalkan diri sebagai pemimpin guild di sana. Gerard mengatakan bahwa Taichi dan juga Rin tidak bisa mendaftar, dan kalau begitu keduanya juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Namun Gerald menjelaskan kalau keduanya tidak perlu panik. Dia meminta Miura membawa Taichi dan juga Rin ke suatu tempat. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah rumah. Miura mengetuk pintu. Seorang wanita berbikini muncul dan Rin menutup mata Taichi. Wanita itu memperkenalkan diri dan bernama Lemia. Mereka berkumpul di meja makan. Miura menjelaskan bola kristal tidak bisa mengecek energi Taichi dan juga Rin. Oleh sebab itu, Gerard meminta Lemia yang mengeceknya. Taichi bertanya apa yang harus dia lakukan. Lemia menyodorkan sebuah alat dan alat itu berfungsi untuk mengukur kekuatan dan kapasitas sihir. Lemia mengangkat tangannya dan membuat alat tersebut berpendar. Miura terkejut ketika melihat alat tersebut memunculkan sandi-sandi. Dia dan Lemia tidak menyangka bahwa energi sihir yang dimiliki Taichi dan juga Rin sebesar itu. Akhirnya Lemia mengizinkan keduanya menjadi petualang. Namun Taichi dan juga Rin harus menjadi murid Lemia. はそのものが持つことの力量と魔力強度見たことない言葉ね。そのものの力を
Di luar, sebuah daun berputar. Seseorang melaporkan bahwa mereka telah melakukan pencarian di setiap kota untuk menemukan mereka yang tersesat. Lemia memberitahu kapasitas sihir Taichi dan juga Rin yang sangat mengagumkan. Miura menjelaskan dengan kekuatan sihir tersebut mereka bisa menjadi kesatria atau penyihir kerajaan. Lemia menyimpulkan meski memiliki kekuatan besar, keduanya belum mengetahui cara menggunakannya. Itu sebabnya kenapa Lemia menjadikan Taichi dan juga Rin sebagai muridnya. Miura mengatakan jika keduanya tidak berlatih, maka kekuatan tersebut dapat menghancurkan diri mereka sendiri. Taichi bertanya jika mereka telah berlatih apa yang akan terjadi. Dan Lemia menjawab, mereka bisa menjadi petualang kelas S atau penyihir tingkat tinggi. Bahkan kekuatan tersebut dapat digunakan untuk menghancurkan sebuah negara. Keesokan harinya sambil menikmati sarapan, Lemia meminta Miura menjelaskan konsep dasar sihir. Lemia mengatakan bahwa di dunia ini terdapat 4 roh sihir, yaitu air, api, angin, dan juga tanah. Yang artinya dalam sihir ada 4 atribut dasar. Mereka tidak bisa memilih atribut dasar tersebut karena rohlah yang akan memilih mereka. Umumnya seseorang akan memiliki 1 atribut dan disebut single magician. Namun ada orang-orang yang menggunakan lebih dari 1 atribut. Miura sendiri menggunakan atribut api dan tanah, sehingga gadis itu disebut dual magician. Sementara Lemia adalah seorang triple magician. Dia bisa menggunakan atribut api, air, dan juga angin. Lemia kemudian memberitahu bahwa Rin memiliki keempat atribut tersebut. Hal itu merupakan kasus yang sangat langka. Karenanya Rin disebut White Magician. Taichi kemudian bertanya bagaimana dengan atribut yang dimilikinya. Lemia menjawab bahwa Taichi tidak memiliki salah satu dari keempatnya. Dia memberitahu bahwa Taichi adalah seorang penyihir alami atau disebut dengan unique magician. Lemia mengatakan bahwa seorang penyihir biasa memerlukan mantra, sementara penyihir alami hanya perlu menggunakan sihirnya. Dengan kata lain, kekuatan yang dimiliki penyihir alami jauh lebih besar dari penyihir biasa. Taichi kemudian memahami mengapa Lemia mengatakan bahwa kekuatannya dapat menghancurkan sebuah negara. Taichi bertanya kalau begitu apa atribut sihirnya. Namun ternyata sebagai seorang unique magician, hal tersebut tidak bisa langsung diketahui. Unique magician tidak menjalin kontrak dengan roh, melainkan mengendalikan sihir kuno untuk memanipulasi cahaya, kegelapan, serta ruang dan waktu. Latihan pun dimulai. Lemia merobohkan sebuah pohon dengan 1 tangan. Dia menjelaskan untuk melakukan hal tersebut mereka hanya perlu memusatkan kekuatan di tangan mereka. Sebuah cahaya hijau melesat di samping Taichi. Suara itu menyemangatinya. Dia mengira Lemia yang mengatakan hal tersebut, namun ternyata bukan. Di sisi lain, Rin berlatih bersama Miura. Miura menciptakan api di lengannya. Dia menjelaskan teknik sihir membutuhkan imajinasi. Rin pun mengangkat tangannya dan mulai berkonsentrasi. Dia memikirkan cara terciptanya api berdasarkan teori ilmu pengetahuan. Miura terkejut ketika sebuah api tercipta di tangan Rin. Rin memikirkan imajinasi lain tentang api. Dia berkonsentrasi dan sebuah api biru kemudian muncul di tangannya. Miura lagi-lagi terkejut dengan kekuatan Rin. 癖の基本魔術をこんなにすぐマスタ理科でいう燃焼のメカニズム。ー。右手に具現化、そして殴る。できた！ごめんなさい、変な意味じゃ。 Di sore hari, Rin menghampiri Taichi. Dia bertanya bagaimana latihannya. Rin pun menyemangati Taichi dan dia meminta Taichi untuk mencoba berlatih sekali lagi. Taichi memejamkan mata dan berkonsentrasi. Dia kemudian berhasil mengeluarkan kekuatannya. Sebuah cahaya berpendar dari telapak tangannya dan lagi-lagi dia mendengar suara misterius itu. Suara itu berkata ingin segera bertemu dengan dirinya. Taichi bertanya apakah Rin mendengar suara tersebut. Namun Rin menjawab tidak mendengar suara apapun. Taichi bercerita bahwa belakangan ini dia sering mendengar sebuah suara.
dia berasa suara itu telah membantunya. Di malam hari, Miura tidak bisa tertidur. Dia menghampiri Lemia. Miura bertanya apa yang akan dilakukan Lemia dengan kekuatan Rin dan juga Taichi. Lemia memiliki dugaan belakangan wilayah ini menjadi sangat berbahaya. Mustahil jika ibu kota dapat menjangkau wilayah pinggiran tersebut. Lemia bersikeras melatih Rin dan juga Taichi. Mereka berdua harus bisa menguasai kekuatannya dalam 3 minggu dan menjadi seorang petualang. Keberadaan keduanya bahkan sudah menjadi sebuah ancaman. Jika kekuatan Rin dan juga Taichi diketahui, orang-orang pasti akan mencari kedua anak tersebut. Di sebuah istana terlihat seseorang bertudung sedang membacatkan doa. Esok harinya Taichi berlatih. Dia melawan seekor Fan Wolf. Kekuatan Taichi berkembang pesat dan dia mengalahkan monster tersebut dengan mudah. Di sisi lain, Rin berlatih melawan kelinci tanduk. Gadis itu juga mengalahkan kawanan kelinci tanduk tersebut dengan sangat cepat. Dari atas bukit, Lemia dan juga Miura memuji kekuatan kedua muridnya itu. Tiba-tiba seekor kuda obsidian muncul. Kali ini, Taichi dan juga Rin menghajar kuda tersebut tanpa kesulitan sama sekali. Lemia dan juga Miura menyiapkan makan malam. Mereka merayakan kelulusan Rin dan Taichi. Lemia menjelaskan besok Rin dan Taichi harus pergi ke Aspir dan menjadi petualang. Lemia mengatakan bahwa Rin dan Taichi adalah sosok yang tersesat. Mereka datang dari dunia lain. Ada sesuatu yang memicu terciptanya lubang dan kemudian membawa keduanya terlahir ke dunia tersebut. Atau mungkin malah ada seorang penyihir yang memang memanggil mereka. Taichi teringat dengan sebuah lingkaran sihir yang melemparkannya ke dunia tersebut. Lemia pun mengatakan sepertinya mereka berdua memang dipanggil. Taichi terkejut saat menyadari bahwa Lemia ternyata mengetahui kalau dirinya dan Rin berasal dari dunia lain. Rin bertanya siapa penyihir yang memanggil mereka. Namun Lemia mengatakan mereka harus mencari tahu sendiri. Dia menjelaskan sihir pemanggil adalah sihir tingkat tinggi yang dapat menggunakannya hanyalah penyihir yang bisa mengendalikan ruang dan waktu. Jumlah penyihir yang memiliki kekuatan tersebut sangat-sangat sedikit. Taichi pun menyimpulkan jika demikian, mereka akan dengan mudah menemukan sosok yang memanggilnya. Setelah pesta kelulusan selesai, di dalam kamar Taichi berterima kasih kepada Rin. Jika gadis itu tidak menemaninya, dia pasti sudah mati. Mereka membicarakan rencana kehidupan yang akan dilakukan di dunia tersebut. Mengumpulkan uang untuk bertahan hidup, kemudian menemukan penyihir yang memanggil mereka. Setelah itu, dia akan meminta penyihir tersebut memulangkannya bersama Rin. Di tengah malam, Taichi memikirkan kekuatan yang dimilikinya. Tiba-tiba cahaya hijau itu muncul dan berkata bahwa mereka bertiga akan segera bertemu. Taichi memimpikan suara misterius itu. Dia dan juga Rin telah kembali ke Aspir. Di sana mereka juga bertemu dengan para penyelamatnya. Sebagai petualang peringkat E, sehari-hari mereka sibuk menyelesaikan misi. Mereka mulai terbiasa hidup di dunia tersebut. Suatu hari di sebuah restoran, Rin mempelajari sejarah kerajaan Eilstein. Taichi datang. Rin memberitahu sebagai petualang mereka seharusnya mengetahui pengetahuan dasar tentang negara tersebut. Pelayan restoran bernama Amelda datang dan mengatakan bahwa sarapan mereka sebentar lagi siap. Amelda juga memberikan sebuah pesan untuk Taichi. Pesan tersebut berisikan panggilan guild. Setelah selesai sarapan, Rin dan juga Taichi pergi menemui Mary. Mary memberi misi mereka berdua untuk menyelidiki sebuah bar di perkampungan. Mereka diharuskan mengawasi bartender dan pelanggan yang datang. Mereka akan diberi bayaran 7 perak dan mendapat bonus jika mendapatkan informasi penting. Gerald menjelaskan bahwa hasil curian di toko dan juga kereta kuda yang diselundupkan didapat dari perkampungan tersebut. Taichi memperhatikan pamflet misi tersebut. Ada 2 tanda silang di atasnya. Itu berarti misi tersebut sudah pernah dilakukan 2 kali dan gagal. Jika mereka berhasil menyelesaikan misi itu, maka Rin dan Taichi akan naik peringkat ke kelas D.
Sebelum menjalankan misi, Rin dan juga Taichi memutuskan bersantai dulu. Mereka pun membeli makanan. Di pasar, mereka menyadari bahwa harga makanan sangat mahal. Seorang penjual buah bercerita bahwa saat ini terjadi kelangkaan makanan. Mereka yang mengangkut bahan makanan ke kota tersebut diserang oleh monster. Beberapa saat kemudian, Rin dan juga Taichi tiba di bar tersebut. Dia memesan minuman dan memancing informasi dari sang bartender. Dia bercerita tentang harga makanan yang meroket dan akibat kelangkaan stok. Para pelanggan bar yang menguping itu terpancing. Taichi bertanya siapa yang melakukan penyerangan tersebut. Para pelanggan tidak mengetahuinya. Mereka menjelaskan memang ada yang menyuruh. Namun karena mabuk, mereka tidak menanyakan siapa nama orang tersebut. Sesampainya di lokasi, penyerangan telah selesai. Mereka hanya menemukan barang dan kereta. Mereka hanya mengangkut barang tersebut ke gerbang kota, namun tidak mengetahui setelahnya. 物の値段もどんどん上がって、ところで噂で聞いたんだが、いちいち名前なんか聞いてねえよ。ここでは何でもお金で買える。知らねえよ。こっちが食いついてきたみたい。 Sang bartender membenarkan cerita dari pelanggan tersebut. Dia meminta Rin dan Taichi tidak ikut campur dan menyuruh keduanya pergi. Rin dan Taichi pun meninggalkan bar tersebut. Mereka menyadari kekurangan informasi atas misinya itu. Tiba-tiba, keduanya merasa ada sesuatu yang membuntuti. Mereka berpikir orang tersebut adalah pelakunya. Ketiga sosok bertudung muncul di depan mereka dengan membawa pedang. Taichi mengenali ketiga sosok itu adalah seorang wanita. Ketiganya melesat dan berlari menyerang, dan Taichi pun maju. Dia mengeluarkan pedang dan menyadari bahwa kecepatan serangan dari wanita bertudung tersebut. Rin dan juga Taichi menyimpulkan bahwa ketiga wanita itu memiliki informasi penting terkait penyerangan. Itu artinya mereka akan sangat berguna dalam misi yang sedang dikerjakan. Rin dan juga Taichi pun sepakat menangkap ketiga wanita penyerang tersebut. Taichi menggunakan sihirnya dan berhasil melumpuhkan satu dari ketiganya. Kedua penyerang yang bebas melemparkan bom asap. Rin kemudian mengeluarkan sihirnya dan asap tersebut pun lenyap. Mereka menyadari bahwa kedua penyerang yang selamat meloloskan diri dan berhasil menangkap salah satunya. Rin mengenali wanita penyerang itu adalah pembunuh bayaran. Mereka pun memutuskan membawa wanita tersebut ke guild dan juga mengurungnya. Beberapa saat kemudian, wanita penyerang itu tersadar. Dari balik pintu, Gerard menjelaskan biasanya pembunuh bayaran yang tertangkap memiliki dua pilihan. Menunggu rekannya datang untuk membunuh atau bunuh diri. Namun Gerald mengatakan bahwa wanita itu secara diam-diam dibawa ke sana sehingga rekannya tidak akan menemukannya. Taichi meminta Gerald mengawasi wanita tersebut. Di sebuah restoran, Miura menunggu kedatangan Rin dan juga Taichi. Rin dan Taichi menceritakan apa yang telah dilaluinya di Asbir. Miura terkejut karena ternyata keadaan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Miura menjelaskan alasannya bertemu Rin dan Taichi. Dia bertanya apakah Rin dan Taichi mau menjadi anggota kelompoknya dan keduanya pun bersedia. Mereka memulai perjalanan. Misinya adalah menjaga ladang buah Melila dan menangkap pelakunya. Miura menjelaskan kemungkinan pelakunya adalah seorang penyihir kuat. Itu sebabnya para petani tidak berdaya. Sesampainya di desa, Rin, Taichi, dan Miura berkenalan dengan 3 penduduk desa. Mereka bernama Megil, Kasim, dan juga Leit. Seorang warga bernama Kasim adalah yang mengajukan permintaan misi itu kepada guild. Taichi dan juga Kasim saling berjabat tangan. Tiba-tiba, Taichi merasakan sesuatu yang sangat aneh. Setelah itu, Megil mengajak mereka untuk berkeliling ladang Melila. Di saat Megil menjelaskan sejarah buah tersebut, tongkat sihirin berpendar mendeteksi sesuatu. Mereka merasakan kekuatan besar yang sedang mendekat. Miura memerintahkan kepada Megil, Kasim, dan juga Leit untuk berlindung. Dari balik pohon Melila, keluar sosok ogre dan juga orc. Miura dan juga Taichi berbagi tugas untuk menyerang. Setelah mengeluarkan jurus dan serangan, ogre dan juga orc itu berhasil dikalahkan. 35にして一発で決める。
Saat malam hari, Miura, Rin, dan juga Taichi berdiskusi. Ogre dan juga orc seharusnya tidak berkeliaran di wilayah tersebut. Rin menyimpulkan bahwa ada seseorang yang memang sudah mengatur serangan itu. Di tengah hutan, seseorang menghabisi gerombolan serigala. Dia menyerap kekuatan hewan tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong. Sebelum sosok itu menghilang, dia berkata agar para petualang menunggu aksinya. Di dalam penjara, si gadis pembunuh bayaran teringat pertarungan dengan Taichi. Dengan kekuatan sebesar itu, Taichi seharusnya sudah menghabisinya. Gerard kemudian muncul dan bertanya apakah gadis itu sudah membuat keputusan. Di kebun Melilla, Taichi dan teman-temannya berpatroli lagi. Mereka menemukan jejak dan sisa api unggun. Tongkat sihir Rin mendeteksi bahwa mereka terletak tidak jauh. Rin mengatakan kali ini adalah manusia. Dari balik pohon, mereka melihat ketiga pria mencuri buah Melilla. Dengan sihirnya, Taichi menangkap mereka. Ketiga pencuri itu pun mengomel. Mereka mengeluhkan penyihir wanita yang tidak datang untuk menyelamatkannya. Kasim berterima kasih kepada Taichi dan teman-temannya. Berkat mereka, para pencuri berhasil ditangkap. Kasim dan juga Taichi berjabat tangan. Taichi berkata untuk seorang petani, tangan Kasim sangatlah halus. Berbeda dengan tangan Lane dan juga McGill. Kasim menjelaskan bahwa dia adalah seorang pengawas sehingga tidak melakukan pekerjaan fisik. Namun kecurigaan Miura terbukti karena orang biasanya tidak mengetahui ogre dan juga orc. Taichi bertanya siapa sebenarnya Kasim. Kasim pun menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dia menjelaskan dirinya lah dalang di balik semua yang terjadi dan tujuannya adalah mengetahui kekuatan Taichi dan juga teman-temannya. Tiba-tiba sebuah sosok keluar dari bayangan. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Grammy. Rin dan Miura bekerja sama menyerang Grammy dan pertempuran yang hebat pun terjadi. 話が長えぞか嫌いじゃないぜお前たちはこのグラブなきゃ全然いけねえなぜあの時襲ってこなかったの Di sisi lain, Taichi bersiap melawan Kasim. Taichi mengejek Kasim yang bertarung dengan tangan kosong. Namun Kasim tiba-tiba mengeluarkan frost elemennya. Sosok harimau yang terbuat dari kristal es pun muncul. Taichi dan juga harimau es itu bertarung. Berkali-kali serangan Taichi tidak bisa mengenai harimau tersebut. Rin dan Miura masih berusaha melawan Grammy. Rupanya wanita itu cukup kuat. Dia berhasil meninju Miura. Rin mengeluarkan sihirnya dan kemudian menerjang Grammy. Terlihat Taichi yang masih belum berhasil melumpuhkan harimau es tersebut. Kasim mengeluarkan sesuatu berbentuk bola berwarna merah. Dia memerintahkan harimau tersebut memakan bola merah itu. Harimau es yang semula berwarna putih berubah menjadi merah. Kasim menamai harimau itu dengan Red Element. Red Element maju menerjang Taichi. Taichi tersungkur dan mengeluarkan darah dari mulut. Kasim sangat senang karena serangannya berhasil melukai Taichi. Namun dia berkata tidak akan membunuh Taichi. Dia akan menggunakan Rin dan juga Miura sebagai tawanan agar Taichi mau menuruti perintahnya. Kasim menginginkan kekuatan Taichi, dan itulah sebabnya dia memancing ketiganya ke sana. Miura dan juga Rin tergeletak di atas tanah. Kekuatan keduanya nyaris habis melawan Grammy. Namun mereka tidak menyerah. Keduanya bangkit dan menggabungkan kedua kekuatan. Serangan kombinasi Miura dan juga Rin akhirnya berhasil melukai Grammy. Kasim kemudian muncul dan menghentikan pertarungan Miura, Rin, dan juga Grammy. Rin dan juga Miura terkejut melihat Taichi babak belur dan tidak berdaya. Kasim bertanya apakah Miura dan Rin akan menuruti permintaannya. Taichi tidak akan membiarkan kedua temannya dijadikan sandera. Dia teringat akan janjinya akan membawa Rin pulang. Namun kesadaran Taichi mulai lenyap. Dia tersadar dan berada di dalam sebuah ruangan hitam. Di sana dia melihat sebuah cahaya hijau dan Taichi meminta cahaya tersebut meminjamkan kekuatannya. Cahaya tersebut memperkenalkan diri dengan nama Aerial. Aerial akhirnya mengizinkan Taichi meminjam kekuatannya. Tapi sebelum itu Aerial mengatakan kekuatannya akan membuat Taichi kesakitan.
Taichi terbangun dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dia menyerang Red Elemental dan berhasil melukai Kasim. Setelah menggunakan kekuatan besar tersebut, Taichi pun pingsan. Sementara Kasim dan juga Grammy berhasil meloloskan diri. だけ食らってまさかのノーダメ。リンとミューラに手を。 Terlihat Taichi terbangun di rumah Lemia. Setelah makan dan memulihkan tubuhnya, Lemia menjelaskan bahwa Taichi tertidur selama seminggu. Hal itu dikarenakan Taichi menguras habis kekuatan sihirnya. Lemia memberitahu bahwa Rin dan Miura sedang ke kota untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi di hutan utara. Setelah mendengar cerita Taichi, Lemia menyimpulkan kekuatan itu adalah perjanjian merah tua. Perjanjian tersebut adalah sihir terlarang dan keji. Perjanjian itu menggunakan darah manusia dan juga hewan. Ketika keduanya digabungkan akan menciptakan kekuatan yang sangat luar biasa. Taichi juga menjelaskan pertemuannya dengan Aireal yang ternyata adalah roh angin. Lemia terkejut karena Taichi meminta Lemia memberinya penjelasan tentang Aireal. Kasim menghadap seorang pria bertudung putih. Dia menceritakan pertempurannya dengan Taichi. Pria bertudung putih itu mengatakan bahwa mereka sudah semakin dekat dengan tujuan mereka. Pria itu kemudian bangkit dan meraih tangan Grammy. Dia memberi sebuah gambar laba-laba di tangan gadis itu. Grammy terlihat tidak menyukai hal tersebut. Mereka kemudian menyiapkan sebuah undangan karnaval. Pria bertudung putih berkata bahwa Taichi juga harus mendapatkan undangan tersebut. Taichi kemudian mengetahui bahwa dirinya adalah pemanggil. Lemia menjelaskan pemanggil mirip seperti penyihir roh. Setelah membentuk kontrak dengan roh, dia akan memperoleh sihir yang lebih kuat. Di restoran, Almeida menanyakan kondisi Taichi. Setelah menceritakan kondisinya, dia bertanya kapan Miura dan juga Rin kembali. Namun gadis itu tidak mengetahuinya. Taichi pun memutuskan untuk mencari kedua temannya tersebut. Di ujung jalan, Taichi melihat seorang gadis digoda dua orang pria. Taichi menyelamatkan gadis itu dan mengusir dua pria hidung belang tersebut. Gadis itu bernama Anastasia. Dia memberitahu Taichi bahwa dirinya adalah pembunuh bayaran yang ditinjunya tempo lalu. Taichi pun terkejut. Anastasia menjelaskan bahwa dirinya adalah mantan assassin. Saat ini dia telah bergabung dengan guild. Kemudian Taichi membantu Anastasia untuk menyelesaikan misi di suatu rumah. Setelah selesai, dia menemukan sebuah kertas yang sangat mencurigakan. Di kota, Rin dan juga Miura menikmati jajanan. Tiba-tiba terjadi keributan. Seorang pembeli mengomel tentang harga sesuatu yang ingin dibelinya. Miura dan juga Rin memancing pemuda tersebut ke pinggir kota. Dan saat mereka melawan pemuda tersebut, Grammy keluar dari bayangan. Dia memukul Miura dan kemudian membawanya pergi. 誘導して Terlihat Anastasia dan juga Taichi menyusuri sebuah lorong bawah tanah. Taichi mengatakan jika tulisan yang ditemukannya di kertas tersebut benar, maka sekerumpulan goblin yang diperkuat dengan perjanjian merah tua bersembunyi di bawah kota Azbir. Anastasia berkata jika para goblin tersebut dilepaskan, mereka harus menghentikannya. Mereka sampai di sebuah pintu. Anastasia mencegah Taichi yang akan membuka pintu menggunakan sihir. Dia berjaga-jaga jika hal tersebut adalah sebuah jebakan. Di kota, Rin masih berusaha menemukan Miura. Tiba-tiba Grammy muncul dan memberitahu bahwa Miura saat ini berada di sebuah menara. Rin bertanya mengapa Grammy memberitahunya. Dia menjelaskan yang dilakukannya tadi hanya menuruti perintah tuannya. Dia berkata agar Rin segera pergi menyelamatkan Miura. Tuannya akan mengadakan perjanjian merah tua menggunakan Miura. Dan Rin pun melesat pergi dengan cepat. Di atas menara, sebuah lingkaran sihir pun digambar. Miura digantung di atas lingkaran tersebut. Rin berhasil menemukan Miura dan di sana ada pengawal yang berjaga. Salah satu pengawal itu menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan Miura sebagai tumbal perjanjian merah tua.
Rin yang murka kemudian melepaskan kekuatannya dan menyerang pengawal tersebut. Dia melompat dan menggunakan sihirnya dan berhasil menyelamatkan Miura. Di luar pintu tampak Kasim muncul bersama seorang pria berjubah putih. Pria itu menjelaskan bahwa tidak lama lagi akan ada 3.000 ekor monster yang menyerang kota. Monster itu akan menghabisi seluruh hal yang mereka lindungi. Rin kemudian memikirkan Taichi. Pria berjubah putih itu mengatakan bahwa Taichi tidak akan menyelamatkan mereka. Pria itu pergi dan berkata tidak sabar menantikan cara para petualang menyelamatkan kota nanti. Kasim menjelaskan kepada pria berjubah putih bahwa pasukan goblin sudah siap menyerang kota. Pria itu berkata kekuatan 3.000 goblin cukup setara dengan kekuatan Taichi. Di sisi lain, Taichi bertarung melawan golem. Dia berhasil menyelamatkan Anastasia dan mengalahkan monster tersebut. Sebuah pintu terbuka dan 2 bocah kecil menyambut mereka berdua. Bocah tersebut memperkenalkan diri dengan nama Milo dan Melo. Rin dan juga Miura melapor menemui Gerald. Dia menjelaskan tentang 3.000 monster yang akan menyerbu Asbir. Rin menceritakan pria berjubah putih yang bernama Kasim. Pria tersebut memang menargetkan menyerang Asbir. Gerald kemudian memberi perintah memanggil seluruh pasukan petualang dan penjaga kerajaan. Gerald tidak mengenali sosok yang berniat menghancurkan Asbir itu. Namun Miura menyimpulkan pria tersebut sudah pasti dalang di balik berkurangnya pasukan di kota. Dan tujuannya tidak lain untuk memperlemah penjagaan. Gerald berharap saat ini Taichi ada bersama mereka. Rin dan Miura mengatakan bahwa mereka akan berjuang bersama menjaga Asbir. Lemia muncul dan berkata kalau dia juga akan ikut turun dalam pertempuran. Di sisi lain, Taichi berdebat dengan Milo dan Melo. Kedua bocah itu mengatakan mereka akan melepaskan goblin-goblin tersebut. Para goblin akan memperkosa wanita sampai hancur. Mereka juga diperintahkan membunuh dan memaksa pria serta anak-anak. Taichi mengingatkan kedua bocah itu juga anak-anak, sehingga mereka juga berada dalam bahaya. Milo dan Melo berkata kalau mereka memiliki bola kristal dan dengan bola kristal itu mereka akan memerintah goblin. Milo dan juga Melo menyalakan bola kristal tersebut. Para goblin merah pun bangkit. Taichi menyuruh Anastasia untuk berlindung dan dia menggunakan sihirnya dan bersiap menyerang pasukan Red Goblin. Pasukan tersebut terlalu banyak. Taichi memikirkan strategi mengalahkan mereka. Milo dan juga Melo kemudian berteriak dan bola kristal itu meluncur dan pecah. Kedua bocah itu kehilangan kendali goblin. Goblin tersebut balik menyerang Milo dan Melo. Tapi Taichi muncul dan menusuk goblin tersebut. Terlihat para petualang berkumpul. Mereka menerima laporan bahwa benteng utara telah tumbang. Lemia, Gerald, dan juga para petualang memikirkan strategi perlawanan. Sementara Rin mengatakan kalau dia akan mengatasi serangan pertama besok pagi. Keesokan paginya, Rin berdiri di atas benteng. Dia memikirkan gabungan sihir api, tanah, dan juga air yang membuat ledakan besar. Saat gerombolan monster terlihat, Rin berkonsentrasi dan mengumpulkan kekuatan. Dia melemparkan sihirnya ke arah para monster. Serangan itu menciptakan ledakan yang sangat dahsyat dan Rin pun berhasil mengatasi monster-monster tersebut masuk ke Asbir. Gerald berseru, pintu gerbang kota pun dibuka. Para pejuang bersiap maju melawan serangan kedua yang datang. Pertempuran besar pun terjadi. Di atas bukit, Kasim dan juga tuannya menikmati pertarungan tersebut. Gerald menerima laporan bahwa monster-monster dengan perjanjian merah tua bersiap menyerang. Dan saat itu, Taichi, Anastasia, dan 2 bocah penyihir tanah muncul. Di medan pertempuran, Rin, Miura, dan juga Lemia menggabungkan sihir mereka dan bekerja sama menghabisi musuh. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Taichi mengajak Milo dan juga Melo bergabung ke pertempuran. Setibanya di medan pertempuran, Taichi melihat monster-monster yang bergelimpangan. Miura, Rin, dan juga Lemia bertarung habis-habisan melawan pemimpin monster tersebut. Rin merasa bahwa kekuatan sihirnya habis. Dia merasa saat itu adalah menit-menit terakhirnya. Rin teringat dengan Taichi dan kehidupan normalnya dulu. Saat itu tiba-tiba Taichi muncul dan melindunginya dari serangan monster.
Setelah Taichi datang, monster-monster tersebut dihabisi dengan sangat mudah. Lemia takjub dengan kekuatan yang dimiliki oleh Taichi. Di atas bukit, Kasim dan pria berjubah mengamati pertempuran tersebut. 悪いちょっと地下でゴブリン退治し Di dalam kota, seorang pengawal melaporkan kondisi pertempuran kepada Gerard. Monster-monster berhasil dikalahkan. Namun Red Ogre yang menjadi pemimpin pasukan tidak terluka sama sekali. Anastasia merenungi pertemuannya dengan Taichi. Seorang berjubah melewatinya dan membisikkan sesuatu. Dia seperti terhipnotis, dan Anastasia kemudian berjalan keluar. Di medan pertempuran, bocah penyihir tanah membantu Taichi menyerang monster-monster. Miura, Rin, dan juga Lemia berkumpul dan melindungi Taichi dengan sihir mereka. Red Ogre menyerang Taichi. Taichi balas menyerang monster tersebut. Namun ternyata serangannya masih membuat Ogre itu berdiri. Tiba-tiba dari dalam tanah, monster Twin Head Dragon mulai bangkit. Lemia terkejut karena bagi naga itu pertempuran di atas tanah bukan urusannya. Mereka bertanya-tanya apa yang menyebabkan monster tersebut keluar dari sarangnya. Dari atas bukit, pria berjubah berkata bahwa semua bidak yang diperlukan sudah berkumpul. Saatnya untuk mengetes kekuatan Taichi. Taichi menyuruh Miura dan juga Lemia pergi bersama bocah penyihir tanah. Dia yang akan menyelesaikan pertempuran tersebut. Rin tinggal dan mengatakan akan berjuang bersama Taichi. Taichi memperingatkan Rin untuk berhati-hati. Twin Head Dragon menyapa Taichi. Taichi memanggil Aerial meminta kekuatannya. Namun sayangnya Aerial tidak ada di sana. Akhirnya Taichi memutuskan untuk menyerang Twin Head Dragon dengan kekuatannya sendiri. Setelah melancarkan serangan bertubi-tubi, ternyata Twin Head Dragon dengan mudah mengalahkan Taichi. Taichi memikirkan alasan naga tersebut turun ke pertempuran. Seharusnya naga itu bisa dengan mudah membunuhnya, namun naga itu seperti menahan kekuatannya. Anastasia tiba-tiba muncul. Taichi pun terkejut. Dia menanyakan mengapa gadis itu ada di sana, dan Anastasia mengatakan kalau tidak tahu bagaimana bisa dirinya berjalan ke sana. Twin Head Dragon mulai menyemburkan serangan. Rin berteriak dan Anastasia mendorong Taichi dan melindungi pemuda itu. Serangan naga tersebut berhasil membunuh Anastasia. Taichi murka karena dia berjanji melindungi Anastasia. Dia berteriak memanggil Aerial. Tiba-tiba angin berpusar dengan sangat kencang. Dan seorang peri berwarna hijau pun muncul. Peri itu adalah Aerial. Aerial meminta maaf karena tidak bisa membantu. Dia menjelaskan bahwa dirinya adalah roh dan baru dapat membantu jika menerima perintah dari sang pemanggil. Taichi bertanya lantas mengapa waktu itu Aerial meminjamkan kekuatannya. Aerial berkata saat itu adalah pengecualian karena Taichi hampir mati. Taichi kemudian meminta Aerial untuk memberinya kekuatan untuk menyelamatkan teman-temannya. Taichi pun kembali ke medan pertempuran dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dia menghampiri Twin Head Dragon dan Taichi bertanya alasan monster ras tingkat atas itu ikut mencampuri pertempuran. Twin Head Dragon meminta Taichi melawannya dan kemudian berjanji akan menjawab pertanyaan tersebut. Taichi pun menerima tantangan itu. Keduanya pun mulai bertarung sengit. Setelah beberapa kali serangan, Taichi berhasil melumpuhkan naga tersebut. Naga itu menepati janjinya. Dia mengatakan kemunculannya adalah perintah seseorang dan seseorang tersebut bertujuan melawan Taichi. Sebelum Twin Head Dragon pergi, dia berkata, jika Taichi ingin melindungi sesuatu yang berharga, maka dia harus menjadi kuat. 再び挑んでくるとは見上げた。わかった Di suatu ruangan, pria berjubah melaporkan kondisi pertempuran. Dari balik tirai ada sosok wanita. Pria tersebut menceritakan kekuatan Taichi yang sangat luar biasa. Dia mengatakan kalau Taichi telah membuat perjanjian dengan roh angin. Pria itu kemudian menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Wanita di balik tirai mengatakan setelah menyerang kota, kali ini dia akan menyerang negara. Setelah pertempuran, perlahan kondisi kota Aspir kembali seperti semula. Miura, Lemia, Rin, dan juga Taichi berkumpul. Taichi memanggil Ariel. Lemia kagum saat Taichi berhasil memanggil roh angin tersebut dengan sangat mudah, dan mereka akan mulai berlatih kembali. Tiba-tiba sebuah kereta kuda datang dan Lemia mengenali simbol kerajaan pada kereta tersebut. Seorang gadis putri keluarga Norman yang bernama Alcena Norman menjelaskan kedatangannya. Dia diutus paduka Raja Gilmar untuk meminjam kekuatan mereka. Alcena meminta Taichi dan teman-temannya untuk ikut ke ibu kota Wenifix, dan mereka pun setuju. Di perjalanan, Lemia meminta Alcena menjelaskan apa yang terjadi di ibu kota. Alcena menjelaskan saat ini kondisi kerajaan sangat gawat. Selama 30 tahun, kerajaan Elsten diperintahkan oleh dua faksi. Raja Gilmar memperluas kekuatan diplomasi dan menjalin hubungan dengan negara lain. Akan tetapi, adik Raja Gilmar yang bernama Duke Dorteshem menentang semua keputusannya. Raja Gilmar berkeinginan melepas penyihir terbaiknya ke negara lain untuk belajar, namun Duke menganggap keputusannya itu akan memperlemah kekuatan dalam negeri, sehingga pemberontakan kapanpun dapat terjadi. Setibanya di kota Wenifix, mereka heran dengan keadaan kota yang sangat sepi. Lemia bertanya kepada Alcena apakah Raja Gilmar mengetahui sesuatu tentang Taichi dan juga Rin. Alcena menjelaskan tidak ada sesuatu yang istimewa, namun Raja Gilmar ingin bersikeras ingin bertemu dengan mereka. Sebuah panah tiba-tiba meluncur dan nyaris mengenai Alcena. Taichi berhasil menangkap panah tersebut. Ternyata panah tersebut adalah ulah dari Duke Dorteshem. Taichi dan teman-temannya mulai memasuki istana. Terlihat para orang-orang yang ada di dalam istana jelas tidak menyukai keberadaan mereka. Alcena memperkenalkan orang-orang penting kerajaan. Sang Raja Gilmar pun masuk dan duduk di singgasana. Raja berterima kasih karena mereka telah melindungi kota Aspir. Lemia meminta sang raja tidak bertele-tele. Raja Gilmar meminta orang-orang untuk meninggalkan mereka. Setelah semuanya pergi, Lemia mengatakan bahwa mereka akan membantu raja, namun dengan satu syarat. Dia bertanya apakah Raja Gilmar yang sengaja memanggil Taichi dan juga Rin ke dunia tersebut. Raja Gilmar pun mengakui dia membutuhkan seseorang dengan kekuatan besar untuk menangani pemberontakan. Taichi pun menjadi kesal karena ulah raja dia kehilangan kehidupan normalnya. Saat Taichi dan Rin beristirahat di kamar, Putri Charlotte datang menemuinya. Sang putri memberitahu mereka bahwa dirinya lah penyihir yang diutus memanggil Rin dan juga Taichi. Sang putri menjelaskan ketika dia melakukan ritual pemanggilan, ternyata adik raja menyelinap masuk ke sana. Taichi bertanya lantas bagaimana cara dia dan juga Rin bisa kembali. Namun Putri Charlotte menjelaskan sihir pemanggil hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Sang putri meminta maaf. Setelah negeri damai, dia berjanji akan mencari cara untuk memulangkan mereka berdua. Lemia muncul dan memerintahkan Taichi untuk keluar. Taichi berdiri di sebuah arena. Dia melihat panglima pasukan tertinggi Jenderal Sumela muncul. Jenderal Sumela ternyata berniat melawannya untuk memastikan kekuatan Taichi. Wanita itu pun melesat cepat dan menyerang Taichi. Terlihat orang-orang menonton pertarungan tersebut. Taichi dan juga Jenderal Sumela beradu kekuatan. Taichi sedikit kewalahan dengan kecepatan sang jenderal yang sangat luar biasa. Dia terus menangkis dan melakukan serangan hingga akhirnya berhasil mengenai Sumela. Sumela pun mengakui kekalahannya. Dia meminta maaf dan meminta Taichi menjadi suaminya. Taichi terkejut dan menolak ajakan sang jenderal. 京都のみで切り抜けるしかってこんな男は初めてだ打ち合うほどに研ぎ Di malam hari, Taichi memanggil Ariel dan dia menceritakan keresahannya. Taichi tidak ingin Rin terluka. Dia ingin Rin kembali menjadi anak SMA seperti kehidupan sebelumnya. Taichi kembali ke kamar dan dia terkejut melihat Rin yang habis mandi dan hanya mengenakan pakaian dalam.
Di sebuah ruangan, Putri Charlotte berdoa. Dia meminta agar Taichi dan Rin diberikan kekuatan untuk memenangkan pertarungan ini. Seorang pria berjubah putih yang selama ini bersama Kasim pun muncul. Ternyata pria tersebut bernama Lodra. Keduanya saling mengenal. Lodra mengatakan agar Putri Charlotte sebaiknya istirahat saja. Lodra memandang kepergian Putri Charlotte dengan tatapan yang mencurigakan. Terlihat Taichi menemukan Rin yang sedang menyirami tanaman di halaman istana. Taichi mengatakan Lemia memanggil mereka untuk ikut rapat pasukan kerajaan. Di sebuah ruangan, Dukdor Teshem dan pengikutnya mendiskusikan strategi untuk menyerang Wenevik. Sang Duk mengkhawatirkan keberadaan Taichi dan juga Rin yang berpotensi merusak rencananya. Sementara di dalam istana, Jenderal Sumela melaporkan pasukan pemberontak mulai bergerak. Raja Gilmar bersama pengikutnya menyusun strategi perang mereka. Sumela memberitahu pemberontak akan menyerang Wenevik besok pagi. Taichi menjadi sangat khawatir karena musuh mereka sekarang bukanlah seekor monster, melainkan manusia. Miura mengatakan agar Taichi dan juga Rin bertarung seperti biasa. Malam harinya, Rin meminta Taichi untuk tidur bersamanya. Rin mengungkapkan kekhawatiran tentang perang yang akan terjadi besok. Namun Taichi berjanji akan melindungi Rin bagaimanapun caranya. Di ruangan lain, Lemia dan juga Miura membicarakan tentang Rin dan juga Taichi yang akan berperang besok. Mereka percaya keduanya akan memenangkan pertempuran. Tapi tiba-tiba Lemia merasakan keanehan. Mereka pun pergi ke kamar Rin dan juga Taichi. Di sana, seorang penyusup masuk dan menusuk wujud di balik selimut. Penyusup itu menargetkan Rin, tapi Taichi menangkap penyusup tersebut dan kemudian menghajarnya. Lemia bertanya siapa yang menyuruh penyusup tersebut, namun penyusup tersebut meloloskan dirinya. Dia melompat dan kemudian tewas. Hari pun beranjak pagi dan terlihat semua orang bersiap turun ke medan pertempuran. Di atas benteng, Taichi mengawasi segerombolan pasukan yang bersiap menyerang Wenevik. Namun setelah menunggu beberapa saat, gerombolan penyerang tidak kunjung bergerak. Tiba-tiba ratusan bola api terbang menyerang mereka. Lemia mengenali kekuatan tersebut berasal dari batu sihir. Taichi dan teman-temannya memikirkan strategi melumpuhkan para pemberontak. Mereka pun mulai menyerang. Rin menggunakan kekuatan sihirnya. Dia menurunkan hujan dan juga petir dan kemudian menyambar pasukan lawan dengan petir. Di ujung benteng, para pasukan pemberontak tumbang akibat serangan Rin. Nilgan yang memimpin pasukan tersebut memerintahkan mereka berdiri. Tiba-tiba Inimicus muncul dan menusuk Nilgan. Sebelum mati, Nilgan mengutuk Inimicus yang seorang pengkhianat. Dan peperangan pun usai. Orang-orang di istana merayakan kemenangan tersebut. 麻痺が解けるまでは無理でしょう。ならばどうにかしよう。手柄を立てさせてやると。あなたの役目は終わしい雨により大量の泥。Hari pun berganti pagi dan keadaan istana berubah damai. Rin membangunkan Taichi. Taichi membuka mata dan melihat Rin sudah ada di atasnya. Dia pun terpesona dan memuji kecantikan Rin. Lemia memberitahu Rin dan juga Taichi bahwa Raja Gilmar memanggil mereka. Setibanya di istana, Raja Gilmar berterima kasih kepada mereka dan dia mengatakan Putri Charlotte ingin memberi mereka hadiah. Beberapa pelayan istana masuk membawa pedang yang menjadi koleksi kerajaan. Raja Gilmar mengatakan Taichi dan teman-temannya bebas memilih hadiah tersebut. Miura memilih pedang pendek. Rin mengambil tongkat sihir berwarna biru. Lemia memilih sebuah cincin langka, sementara Taichi memutuskan pedang berwarna hitam sebagai hadiahnya. Putri Charlotte menjelaskan pedang tersebut ditempa di wilayah timur negeri. Dia menjelaskan meskipun tipis, pedang tersebut memiliki kualitas yang super. Di arena, Jenderal Sumela menantang Taichi dan teman-temannya untuk bertarung. Mereka pun setuju sekaligus menguji kekuatan dari hadiah yang mereka pilih. Taichi memilih melarikan diri dari Sumela. Dia berjalan-jalan di kota. Para warga pun mengerubunginya dan mereka mengetahui bahwa Taichi lah yang sudah menyelamatkan kota.
Taichi yang berjalan dan menyadari ada seseorang yang membuntutinya. Dia menyuruh seorang itu untuk keluar. Kasim pun muncul dan Taichi terkejut melihat satu tangan Kasim hilang. Dia menyadari hal itu akibat dari serangannya tempo lalu. Kasim mengatakan bahwa dia akan membunuh Taichi. Dia menantang Taichi untuk bertarung. Namun Taichi meminta Kasim tidak melawannya di kota karena hal tersebut akan membahayakan warga. Kasim pun menertawakan keheroikan Taichi. Dia berkata jika Taichi menolak tawarannya, dia akan meracuni sumur-sumur di kota itu. Sementara itu di arena, Miura dan juga Rin bertarung menggunakan senjata baru mereka. Di sisi lain, Lemia dan juga Sumela membahas pasukan Dugdor Teshem. Mereka hampir selesai bersiap melakukan pemberontakan. Terlihat Kasim dan juga Taichi bersiap melakukan pertarungan. Kasim mengeluarkan sebuah benda aneh berwarna merah. Dia menjelaskan setelah menggunakan kekuatan benda tersebut, kekuatannya akan setara dengan Taichi. Arial mengingatkan bahaya dari benda tersebut. Kasim menggunakan benda tersebut. Taichi pun merasakan kekuatan dibatasi secara tiba-tiba. Taichi mengeluarkan kemampuan sihirnya dan kemudian memanggil angin. Keduanya pun maju dan saling menyerang. Mereka berdua tidak menyadari ada sosok yang mengawasi mereka dari kejauhan. Kasim mengeluarkan serangan pamungkas, namun Taichi berhasil mengalahkannya lagi, dan dia akhirnya mengakui kekalahannya. Arial meminta Kasim mengembalikan kekuatan Taichi, namun Kasim mengatakan Taichi hanya perlu menghancurkan benda merah tersebut. Namun sesuatu yang aneh terjadi, sosok bayangan hitam keluar dari benda itu. Bayangan itu menyerang Taichi. Kasim ikut terkejut dengan kemunculan sosok tersebut. Rupanya dia tidak mengetahui hal itu. Apakah Yang Mulia yang merencanakannya? Tiba-tiba Grammy muncul dan menyerang sosok hitam. Kasim berteriak agar benda merah tersebut dihancurkan. Namun setelah dihancurkan, sosok hitam tersebut tidak menghilang. Taichi meminta bantuan dari Arial dan dia pun berhasil membuat sosok tersebut pergi. Taichi menyadari kekuatannya telah kembali. Terlihat kehebohan yang terjadi di kota. Warga-warga menyerukan pasukan telah mendeklarasikan peperangan. Di sebuah ruangan, Lodra menghadap seorang wanita yang duduk di singgasana. Wanita itu menceritakan yang terjadi di pertempuran. Lodra terkejut saat mengetahui wanita itu sudah meramalkan apa yang terjadi. Lodra mengatakan persiapan untuk bimbingan terakhirnya telah selesai, dan wanita itu mengutus Lodra untuk memenuhi keinginan sejatinya. Di istana, para pasukan telah bersiap. Rin dan juga Taichi berjanji kalau mereka akan saling melindungi dan memenangkan pertempuran itu. Dari atas bukit, Dugdor Teshem dan juga Inimicus membahas kemungkinan mereka memenangkan pertempuran. Inimicus meyakinkan Dugdor Teshem bahwa mereka akan mengalahkan pasukan Raja Gilmar. Namun, Dugdor Teshem mengkhawatirkan kekuatan Taichi. Inimicus pun menjelaskan kalau dia telah mempunyai sebuah rencana khusus nantinya. Raja Gilmar memerintahkan pasukannya mulai menyerang dan pertempuran pun pecah. Lemia menggunakan kekuatan cincin barunya yang sangat dahsyat. Dia menghancurkan pasukan lawan dengan sangat mudah. Sementara itu, Taichi bersama Arial melompat langsung ke markas musuh. リベレイトスペルシャック 見遅れてやろう。チートだよな。 Di sebuah istana, Lodra menghadap wanita yang duduk di singgasana. Wanita itu berkata bahwa dia menantikan bagaimana Taichi dan juga Rin keluar dari situasi sulit tersebut. Sementara di pertempuran, Rin menemukan lawan yang sepadan dengannya yang bernama Susora. Sementara itu, Miura melawan seorang pria bernama Murches. Lemia mengangkat tongkat dan mengeluarkan kekuatannya. Namun tiba-tiba serangan itu dibekukan. Dia mengenali kekuatan itu adalah sihir penghalang. Seorang pria bernama Miss Volos muncul. Miss Volos mendeklarasikan diri akan melawan Lemia. Taichi masuk ke sebuah tenda, dan di sana Dugdor Teshem dan Inimicus memikirkan langkah selanjutnya menghabisi pasukan Gilmar. Mereka berdua terkejut melihat kedatangan Taichi.
Alih-alih menyerang, Taichi malah menawarkan perdamaian sebagai perwakilan kerajaan. Dia mengatakan baik Raja Gilmar dan Duke Dotashem sama-sama menginginkan kebahagiaan rakyat. Namun mereka malah membuat rakyat bertarung dan menumpahkan darah. Taichi mengatakan jika Duke Dotashem menarik pasukannya, Raja akan memberikan ampun kepadanya. Mereka sama sekali tidak menyadari sesuatu keluar dari tubuh Inimicus. Sesuatu tersebut menjalar dan merasuki pasukan yang terkapar di luar. Di medan pertempuran, Lemia berhasil membunuh Miss Volos dengan serangan api raksasa miliknya. Di sisi lain, Murchas menjelek-jelekan petualang. Hal itu tentu saja membuat Miura marah. Dia kemudian menebas Murchas dalam satu serangan. Di dalam tenda, Duke Dotashem menolak tawaran damai Taichi. Ariel menyadari sesuatu yang aneh pada diri Inimicus. Dan benar saja, tiba-tiba Inimicus diliputi aura hitam yang menyeramkan. Para pasukan di luar yang telah tewas bangkit kembali. Di area pertempuran, Rin sudah kehabisan napas melawan Susora. Dia menyadari kekuatan Susora yang sangat besar. Namun Rin menolak menyerah. Dan sekali lagi dia mengumpulkan kekuatan dan menyerang Susora. Serangannya pun mengenai Susora. Rin akhirnya berhasil melemahkan Susora. Tiba-tiba para pasukan yang telah mati bangkit menyerang. Mereka terkejut. Rin mengira kalau itu adalah ulah sihir dari Susora. Namun Susora mengatakan para zombie prajurit itu juga menyerangnya. Di dalam tenda, Duke Dotashem bertanya kepada Inimicus apa yang terjadi. Inimicus berubah menjadi sosok yang tidak dikenalinya. Inimicus mengatakan bahwa selama ini dia tidak pernah menganggap Duke Dotashem sebagai tuannya. Tuannya hanya satu. Taichi pun terkejut dan memikirkan monster naga yang pernah menyerangnya. Ariel tiba-tiba berkata, dia mengenali energi yang menyelimuti Inimicus. Ariel menjelaskan bahwa kekuatan tersebut berasal dari peperangan Kekaisaran Galgen dan juga Kekaisaran Suci Skotalin 200 tahun lalu. Duke Dotashem ternyata juga mengenali peristiwa yang diceritakan Ariel. Dia menyebut peristiwa itu dengan rapsodi berdarah. Inimicus berkata sihir itu melahap hati seseorang dan mereka yang berada di bawah pengaruhnya akan menjadi sosok yang tidak memiliki rasa takut dan bahkan rasa sakit. Sampai tubuhnya membusuk, mereka akan terus bertarung. Duke Dotashem bertanya mengapa Inimicus melakukan hal tersebut. Inimicus menjawab bahwa sejak awal dia telah memasang sihir di dataran Marwald. Menciptakan perang di Elsten adalah perintah tuannya. Inimicus pun memerintahkan pasukan zombie menyerang dan menghabisi seluruhnya. 200 tahun lalu, terjadi pertempuran antara Kekaisaran Galgen dan Kekaisaran Skatolit. Para prajuritnya kehilangan kendali dan membunuh siapapun. Sebanyak 700 korban jiwa melayang dan pertempuran itu dikenal dengan nama Rapsodi Berdarah. Kembali ke medan pertempuran, terlihat para pasukan zombie mengepung mereka semua. Lemia menjelaskan pasukan itu dikendalikan oleh sihir pengendali pikiran. Selama mereka belum menghancurkan sumber kekuatan sihir hitam tersebut, para pasukan zombie akan terus menyerang tanpa henti. Pertempuran besar pun terjadi. Mereka terus menyerang pasukan zombie yang tak terkalahkan. Di sisi lain, Duke Dotashem akhirnya menyadari keputusan Raja Gilmar. Dia menyesali tindakannya yang menjadi pengkhianat. Duke Dotashem teringat sosok yang dipanggil Tuan oleh Inimicus. Dia menyimpulkan sosok itulah yang memberikan Inimicus dan pasukan zombie kekuatan. Taichi mulai memikirkan teman-temannya yang bertarung di medan perang. Dialah yang harus bertanggung jawab dan menyelesaikan pertempuran itu. Taichi mengeluarkan kekuatannya, namun tiba-tiba Ariel menghentikan waktu. Dia mencegah Taichi dan berkata semua yang terjadi adalah kesalahannya. Ariel menjelaskan bahwa wujudnya saat ini bukanlah wujud sebenarnya. Dia ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Taichi. Jika Ariel meminjamkan kekuatannya yang sesungguhnya, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi.
Jika Taichi gagal mengendalikannya, sesuatu yang gawat akan terjadi dan Taichi juga akan terbunuh. Arial mengucapkan salam perpisahan dan dia pun kemudian menghilang. Setelah Arial pergi dan mengembalikan waktu, Taichi kemudian memeluk Rin. Dia meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Dia berkata akan mengakhiri peperangan tersebut. Taichi mulai mengangkat tangannya. Dia mengarahkan seluruh kekuatannya dan menghancurkan segel sihir hitam tersebut dengan elemen silpit. Lemia kagum dan mengatakan kalau itu adalah momen kelahiran penyihir sejati. Dari atas langit, sosok Arial yang sebenarnya muncul. Dia memperkenalkan namanya sebagai Silpi. Susora mengenali Silpi adalah ratu dari para roh suci agung. Taichi berkata kepada Rin setelah peperangan selesai, dia akan menceritakan segalanya. Taichi mengungkapkan kalau dia masih harus melakukan satu hal, yaitu menghajar orang yang menggunakan sihir sialan tersebut. Dari arah lain, Inimikus telah berubah menjadi monster kelelawar. Taichi melesat terbang dan menghajar sosok tersebut. Taichi bertanya tujuan dan siapa tuan yang dilayani Inimikus. Inimikus menjawab kalau beliaulah yang kelak akan menguasai dunia ini. Inimikus maju dan menghajar Taichi. Inimikus menjelaskan bahwa Taichi sudah mendengar suara roh suci sejak lahir. Dia mengatakan tujuan Taichi dipanggil ke sini karena dipilih beliau. Tidak lama lagi perang besar akan terjadi dan mengguncang dunia. Ketika itu terjadi cahaya dan kegelapan akan tumpang tindih. Dan saat itulah terjadi beliau akan muncul sebagai penyelamat. Karena itulah Taichi dipilih. Dunia ini membutuhkan senjata untuk mempertahankan keberadaannya. Taichi dipilih menjadi senjata terkuat tersebut untuk menjadi pedang dan perisainya. Taichi kembali menanyakan nama beliau yang dimaksud Inimikus. Namun Inimikus mengatakan untuk saat ini Taichi belum perlu mengetahuinya. Taichi murka dan menolak menjadi senjata tersebut. Dan dia pun kembali menyerang Inimikus. Taichi mengatakan kalau dia tidak peduli pada apa yang terjadi dengan dunia tersebut. Yang ingin dilakukannya hanyalah melindungi hal yang berharga untuknya. Taichi teringat dengan orang-orang yang membantunya bertahan di dunia tersebut. Merekalah yang akan dilindunginya. Dan dalam satu serangan, dia menghajar Inimikus. Inimikus terlempar ke daratan. Dia mengejek kelemahan Taichi adalah tidak bisa membunuh. Namun Taichi pada akhirnya membunuh Inimikus dengan kekuatannya. Sebelum mati, Inimikus berkata kalau dia telah menyelesaikan tugas terakhir yang diberikan oleh Nyonya Set. Peperangan pun berakhir. Kehidupan di kota Wenevi kembali ramai seperti biasanya. Taichi terbangun dan menyadari bahwa dirinya telah kembali ke istana. Putri Charlotte muncul dan berterima kasih kepadanya. Mereka dipanggil untuk menghadap Raja Gilmar dan mendapat banyak hadiah sebagai upeti. Raja Gilmar memberi mereka gelar sebagai penasehat prajurit kerajaan. Dukdor Teshem diadili karena perbuatannya. Raja Gilmar bertanya apa kata-kata terakhir adiknya itu. Dukdor Teshem berkata kalau dia tidak menyesali apa yang sudah diperbuatnya. Kemudian atas perintah raja, Sumela pun menghukum mati Dukdor Teshem. Di atas balkon, Taichi merenungkan apa yang sudah terjadi. Lemia muncul dan mengatakan agar Taichi menghadapi keraguan dan kekhawatirannya. Mereka pun bersiap kembali ke Aspir. Namun di depan gerbang, Putri Charlotte sekali lagi berterima kasih atas bantuan Taichi dan teman-temannya. Dia berjanji akan berusaha menemukan cara mengembalikan mereka berdua. Namun Taichi mengatakan agar Charlotte tidak berusaha terlalu keras. Taichi menyukai kehidupan barunya dan mereka memiliki teman-teman yang sangat berharga. Di dalam kereta, Silpi berubah kembali menjadi kecil. Miura berkata kalau dia tidak menyangka Taichi akan berhasil mengendalikan kekuatan roh. Taichi memandang keluar kereta. Meski pertempuran telah berakhir, dia mengkhawatirkan siapa sebenarnya sosok beliau yang dilayani Inimikus. Apa maksud dari peperangan yang bisa menghancurkan dunia?
Taichi masih tidak memahaminya. Namun, dia akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi teman-temannya yang berharga. Dan cerita pun berakhir. Setelah menonton Isekai Cheat Magician, keseluruhan cerita bisa dikatakan cukup menarik. Petualangan Taichi dan juga Rin di dunia sihir pun sangat seru. Namun Mimin menyayangkan, sosok beliau yang menjadi dalang pertempuran ternyata tidak dijelaskan lebih lanjut dan tetap menjadi misteri sampai akhir. Oke lah, itu saja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.